Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Kami di sebelumnya perkenalkan, saya itu sendiri selaku moderator. Kemudian rekan-rekan saya ada Fatimah Husna, Tina Yudamayanti, Fira Aditya Saputri, Nancy Nur Aini, dan juga Indah Okta Permatasari. Next. Berbagai pandangan mengenai pendekatan karya sastra diuraikan oleh para pakar sastra. Salah satunya yaitu teori struktural yang disampaikan oleh Robert Stanton. Robert Stanton membagi struktur karya sastra dibagi menjadi 3 bagian, yaitu fakta cerita, sarana kesastraan, dan juga tema. Fakta cerita dibagi menjadi 3, alur, karakter, dan juga latar. Elemen ini berfungsi sebagai catatan kejadian imajinatif dari sebuah cerita. Pemaparan selanjutnya akan disampaikan oleh Mbak Fatimah. Pada Mbak Fatimah, Baik, terima kasih Mbak Sundari. Nah, pada fakta cerita ini terdapat 3 hal, yaitu karakter, alur, dan latar. Yang pertama, ada alur. Menurut Stanton, alur adalah rangkaian peristiwa-peristiwa kausal dalam sebuah cerita. Peristiwa kausal merupakan peristiwa yang menyebabkan atau menjadi dampak dari berbagai peristiwa lain dan tidak dapat diabaikan karena berpengaruh pada keseluruhan karya. Alur memiliki bagian awal, tengah, dan akhir yang nyata, meyakinkan dan logis, dan dapat menciptakan berbagai macam kejutan, dan memunculkan sekaligus mengakhiri ketegangan-ketegangan. Alur memiliki 2 elemen utama, yaitu konflik dan klimaks. Konflik menjadi pusat cerita dan bersifat fundamental, sedangkan klimaks adalah saat ketika konflik terasa sangat intens sehingga ending tidak dapat dihindari lagi. Lalu yang kedua ada karakter. Berdasarkan teori Stanton, karakter biasanya dipakai dalam 2 konteks. Konteks pertama merujuk pada individu-individu yang muncul dalam cerita. Lalu, konteks yang kedua, karakter merujuk pada percampuran dari berbagai kepentingan, keinginan, emosi, dan prinsip moral dari individu-individu tersebut. Menurut Stanton, karakter utama adalah karakter yang terkait dengan semua peristiwa yang berlangsung dalam cerita. Biasanya, peristiwa-peristiwa ini menimbulkan perubahan pada diri sang karakter atau pada sikap kita terhadap karakter tersebut. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mbak Vina. Yang ketiga adalah latar. Latar adalah lingkungan yang melingkupi sebuah peristiwa dalam cerita dan semesta yang berinteraksi dengan peristiwa-peristiwa yang sedang berlangsung. Latar dapat berwujud dekor dan juga dapat berwujud waktu-waktu tertentu seperti hari, bulan, dan tahun, cuaca, atau satu periode sejarah. Latar memiliki daya untuk memunculkan tone dan mood emosional, disebut dengan istilah atmosfer. Atmosfer bisa jadi merupakan cermin yang merefleksikan suasana jiwa sang karakter, atau sebagai salah satu bagian dunia yang berada di luar diri sang karakter. Next. Selanjutnya adalah sarana kesastraan. Menurut Burhan Nurgiantoro, sarana kesastraan adalah teknik yang dipergunakan oleh pengarang untuk memilih dan menyusun detil-detil cerita atau peristiwa dan kejadian menjadi pola yang bermakna. Pengarang menggunakan bantuan sarana-sarana kesastraan ini untuk meleburkan fakta dan tema. Sarana kesastraan sendiri dibagi menjadi 5, yaitu judul, sudut pandang, gaya dan tone, simbolisme, dan ironi. Materi selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan saya, Mbak Vira. Sarana-sarana kesastraan yang pertama adalah judul. Judul selalu relevan terhadap karya yang dia punya sehingga keduanya membentuk satu kesatuan. Pendapat ini dapat diterima ketika judul mengacu pada sang karakter utama atau satu latar tertentu. Akan tetapi bila judul tersebut mengacu pada satu detail yang tidak menonjol, judul semacam ini acap menjadi petunjuk makna cerita bersangkutan.
Dan yang kedua adalah sudut pandang, yaitu pusat kesadaran tempat kita dapat memahami setiap peristiwa dalam cerita. Dari sisi tujuan, sudut pandang terbagi menjadi 4 tipe utama, yaitu 1. Orang pertama utama, yaitu sang karakter utama bercerita dengan kata-katanya sendiri. Yang kedua, orang pertama sampingan, yaitu cerita dituturkan oleh satu karakter, bukan karakter utama atau sampingan. Yang ketiga, orang terbatas. Yang ketiga, orang ketiga terbatas, yaitu pengarang mengacu pada semua karakter dan memosisikannya sebagai orang ketiga, tetapi hanya menggambarkan apa yang dapat dilihat, didengar, dan dipikirkan oleh satu orang karakter saja. Dan yang keempat, orang ketiga tidak terbatas, yaitu pengarang mengacu pada setiap karakter dan memosisikannya sebagai orang ketiga. Selanjutnya, akan dilanjutkan oleh Mbak Azizah. Yang selanjutnya yaitu gaya dan ton. Gaya adalah cara pengarang dalam menggunakan bahasa. Meski dua orang pengarang memakai alur, karakter, dan latar yang sama, hasil tulisan keduanya biasanya sangat berbeda. Perbedaan tersebut secara umum terletak pada bahasa dan menyebar dalam berbagai aspek seperti kerumitan, ritme, panjang pendek kalimat, detail, humor, kekonkretan, dan banyaknya imaji dan metafora. Seorang pengarang mungkin tidak memilih gaya bahasa yang sesuai bagi dirinya, akan tetapi gaya tersebut justru pas dengan tema cerita atau karya tersebut. Ton adalah sikap emosional pengarang yang ditampilkan dalam cerita. Ton dalam karya Ahmad Tohari yang berjudul Mata yang Enak Dipandang menggunakan ton yaitu misterius. Yang selanjutnya itu ada simbolisme. Simbolisme dapat memunculkan 3 efek yang masing-masing bergantung pada bagaimana simbol bersangkutan digunakan. Yang pertama, sebuah simbol yang muncul pada suatu kejadian penting dalam cerita menunjukkan makna peristiwa tersebut. Yang kedua, simbol yang ditampilkan berulang-ulang mengingatkan kita akan beberapa elemen konstan dalam semesta cerita. Yang ketiga, sebuah simbol yang muncul pada konteks yang berbeda-beda akan membantu kita menentukan tema. Menurut Tanson tahun 2007. Contoh dari simbol tersebut yaitu dalam cerpen Mata yang Enak Dipandang karya Ahmad Tohari melalui penamaan karakter tokoh utama tersebut yang bernama Mitra. Mitra yang diartikan sebagai teman, sahabat, dan rekan kerja. Karena tokoh atau karakter utama tersebut memiliki keterbatasan mengenai penglihatannya sehingga dalam menjalani hidupnya ia membutuhkan seorang teman atau rekan. Yang selanjutnya akan disampaikan oleh Mbak Indah. Baik, terima kasih Mbak Azizah. Yang selanjutnya yaitu ironi. Secara umum, ironi dimaksudkan sebagai cara untuk menunjukkan bahwa sesuatu berlawanan dengan apa yang telah diduga sebelumnya menurut Stanton tahun 2007 halaman 71. Dalam dunia fiksi, ada 2 jenis ironi yang dikenal luas, yaitu ironi dramatis dan ton ironis. Yang pertama, ironi dramatis. Menurut Stanton, ironi dramatis biasanya muncul melalui kontras diametris antara penampilan dan realitas, antara maksud dan tujuan seorang karakter dengan hasilnya, atau antara harapan dengan apa yang sebenarnya terjadi. Selanjutnya, yang kedua yaitu ton ironis. Ton ironis digunakan untuk menyebut cara berekspresi yang mengungkapkan makna dengan cara berkebalikan. Next. Bagian yang ketiga yaitu tema cerita. Menurut Stanton, tema merupakan elemen yang relevan dengan setiap peristiwa dan detail sebuah cerita. Tema merupakan aspek cerita yang sejajar dengan makna dalam pengalaman manusia, sesuatu yang menjadikan suatu pengalaman begitu diingat. Menurut Stanton, tema hendaknya memenuhi beberapa kriteria. Yang pertama, selalu mempertimbangkan berbagai detail menonjol dalam sebuah cerita. Yang kedua, tidak terpengaruh oleh berbagai cerita yang saling berkontradiksi. Yang ketiga, tidak sepenuhnya bergantung pada bukti-bukti yang tidak secara jelas diutarakan, atau hanya disebut secara implisit. Dan yang terakhir, diujarkan secara jelas oleh cerita yang bersangkutan. Sekian materi yang telah disampaikan. Selebihnya, saya kembalikan kepada moderator. Baik,
Terima kasih Mbak Okta dan juga teman-teman sekalian yang atas pemaparannya. Demikian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.